adik-adik, hari ini kita akan bahas lagi nih materi biologi, yaitu materi ekosistem dan interaksinya. Kira-kira apa sih ekosistem itu? Dan emangnya ada di dalam ekosistem itu ada interaksinya? Emang boleh? Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik adik-adik, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang ekosistem, kita harus tahu dulu nih, kita akan belajar apa di dalam video ini. Jadi, di dalam video ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada komponen ekosistem, lalu ada interaksi antar komponen ekosistem, lalu ada aliran energi, lalu ada piramida ekologi, lalu ada produktivitas dan daur biogeokimia. Nah, sebelum itu kan tadi sudah disebutkan bahwa kita akan membahas komponen ekosistem. Nah, kira-kira komponen ekosistem itu apa dan terdiri apa sih? Nah, kita bisa lihat dari gambar yang sudah ditampilkan bahwa komponen ekosistem itu sangat indah ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada matahari, ada langit, ada ikan, dan sebagainya. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadinya hubungan interaksi, saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Setiap komponen ekosistem memiliki makna khusus bagi komponen lainnya. Nah, hubungan saling ketergantungan antara komponen ekosistem itu sangat terorganisir. Hubungan tersebut berlangsung secara dinamis sehingga terjadilah keseimbangan lingkungan. Semua ekosistem, baik ekosistem darat atau terestrial maupun ekosistem perairan atau akuatik, tersusun dari komponen-komponen. Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik dan biotik. Nah, kita udah mempelajari belum sih mengenai komponen abiotik dan biotik? Nah, jadi aku mau kasih tahu, komponen biotik adalah komponen yang hidup, seperti misalnya rusa, lalu kodok, lalu ikan, lalu kura-kura, lalu burung, lalu tumbuhan, dan pohon-pohonan. Nah, lalu komponen abiotik itu misalnya seperti di sini kita bisa lihat kayu yang sudah mati, ada bebatuan, dan ada matahari, udara, dan segala macam. Oke, sudah paham ya teman-teman? Oke, next. Lalu kita akan bahas apa sih? Ya, komponen abiotik terlebih dahulu. Untuk lebih mengenal komponen abiotik itu terdiri apa saja, kita akan menyebutkan di sini. Jadi, komponen abiotik itu yang pertama ada udara, seperti yang sudah kakak sebutkan sebelumnya. Udara itu apa sih? Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi yang berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Lalu ada air. Kita tahu sendiri lah ya, air itu mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi guna untuk sebagai salah satu unsur penting dalam memenuhi kebutuhan badan kita. Lalu ada tanah pastinya. Nah, tanah itu apa sih? Tanah itu terbentuk dari proses destruktif atau pelapukan batuan dan sintesis, di mana tanah itu adalah tempat kita berpijak dan juga sebagai tempat tinggal untuk hewan yang berada di dalam tanah. Lalu garam mineral. Garam mineral itu apa sih? Nah, garam mineral itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan untuk proses metabolisme. Lalu selanjutnya terdapat sinar matahari. Seperti yang sudah kakak sebutkan sebelumnya, sinar matahari itu sangat berperan penting bagi kehidupan kita dalam interaksi maupun kehidupan kita. Nah, sinar matahari itu merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Dalam ekosistem, energi dialirkan dari suatu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya dalam bentuk transformasi energi. Selanjutnya adalah suhu.
Tentu saja suhu adalah sesuatu yang sangat penting. Suhu adalah derajat energi yang panasnya berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Jadi semua komponen abiotik maupun biotik tidak bisa asal hidup di suhu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oke, selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan tentunya berkaitan erat dengan suhu ya. Kelembapan di suatu ekosistem itu dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Daerah dengan kelembapan berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang berbeda. Selanjutnya ada derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH tanah itu berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan bertumbuh dengan baik pada pH optimum yaitu sekitar 5,8 hingga 7,2. Lalu saja topografi. Apa sih topografi? Topografi itu adalah keanekaragaman hayati atau suatu keadaan tempat di mana itu tuh tergantung dengan daerah geografisnya gitu. Jadi topografi itu mempengaruhi keadaan iklim yang menyangkut suhu dan kelembapan. Dan topografi juga menentukan keanekaragaman hayati dan penyebaran suatu organisme. Nah, untuk teman-teman boleh nih untuk ikutan kuis. Di sebuah kolam diadakan pengamatan terhadap komponen ekosistem dengan hasil sebagai berikut: pasir, cahaya, matahari, batu karang, ikan gurame, hidrilla, enceng gondok, siput, lumut, dan lain-lain. Nah, kalian bisa jawab untuk di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan mempelajari komponen biotik. Kira-kira komponen biotik ini apa sih? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, komponen biotik itu merupakan seluruh makhluk hidup ya. Nah, di mana komponen biotik ini dibagi menjadi dua lagi. Ada komponen autotrof dan komponen heterotrof. Di SMP kita sudah mempelajari ya komponen autotrof dan heterotrof itu apa. Benar sekali. Autotrof adalah autotrof atau membuat makanan sendiri gitu. Jadi makhluk hidup ini membuat makanannya sendiri, tidak dibantu oleh siapapun dan organisme autotrof adalah organisme uniselular atau multiselular yang memiliki klorofil. Jadi komponen autotrof itu adalah makhluk hidup yang memiliki klorofil. Nah, untuk komponen heterotrof adalah organisme yang dimana dia tidak bisa mencari makanannya sendiri, sehingga dia akan selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain gitu. Nah, organisme heterotrof ini terdiri dari ada herbivore sebagai konsumen primer, karnivor yang memakan herbivore sebagai konsumen sekunder, dan karnivor yang memakan karnivor lainnya sebagai konsumen tersier. Selanjutnya kita akan mempelajari interaksi antar komponen ekosistem nih. Jadi di ekosistem kan terjadi interaksi di antara komponen abiotik dan biotik tersebut. Kira-kira apa saja sih interaksi tersebut? Nah, yang pertama ada interaksi antar spesies, di mana mereka akan berinteraksi baik yang bersifat positif, negatif, netral, atau kombinasi. Yang pertama ada netralisme. Di sini terdapat gambar sapi ya. Interaksi antar dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi netralisme terjadi antara spesies yang memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya sapi dengan kucing, sapi mencari rumput, kucing berburu tikus gitu. Jadi mereka tuh netral, alias tidak ada suatu persaingan gitu. Selanjutnya ada kompetisi atau persaingan. Nah, ini merupakan keterbalikan dari netralisme ya teman-teman semuanya. Di sini kita bisa lihat kompetisi adalah interaksi antar dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Ini bisa terjadi ketika ada tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang, lalu terdapat kambing dan sapi gitu. Selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme itu apa sih? Komensalisme adalah interaksi antar dua atau lebih spesies yang salah satu tuh pihak diuntungkan, yang lainnya tidak terpengaruh. Contohnya seperti tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel pada pohon gitu. Mereka itu mendapatkan keuntungan, tapi mereka tuh tidak merugikan satu sama lain gitu.
Selanjutnya ada amensalisme. Apa sih amensalisme? Amensalisme adalah interaksi antar dua atau lebih yang akibatnya satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak terpengaruh. Itu merupakan kebalikan dari komen ya. Contohnya seperti Nerium oleander yang menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Oke, selanjutnya ada parasitisme ya. Parasitisme itu bisa kita lihat ya dari kata parasit, dimana yaitu interaksi antar dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak lainnya beruntung. Contohnya seperti tumbuhan tali putri yang hidup menumpang pada inangnya. Selanjutnya ada predasi yang sudah disebutkan sebelumnya, dimana itu saling berantem ya. Lalu selanjutnya ada protokooperasi. Terlihat asing ya protokooperasi. Apa sih protokooperasi? Protokooperasi merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi yang lain tidak berupa keharusan. Contohnya, kerbau dengan burung jalak, di mana mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanannya, tapi itu tidak harus gitu. Selanjutnya mutualisme nih yang paling sering kita temui. Contohnya adalah interaksi antar dua spesies yang lebih yang masing-masing pihak merupakan mendapatkan keuntungan satu sama lain. Contohnya mutualisme antara jamur dan Cyanobacteria. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai aliran energi. Aliran energi adalah kemampuan untuk kerja. Dalam sistem ekologi, suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Kita bisa lihat dari gambar. Di sini terdapat produsen, di mana dia akan dimakan oleh konsumen satu yaitu belalang, lalu belalang akan dimakan oleh konsumen dua yaitu kodok, lalu kodok akan dimakan lagi oleh konsumen tiga yaitu ular, lalu ular akan dimakan, lalu ular akan diuraikan jasadnya oleh dekomposer yaitu jamur. Nah, di mana jamur ini akan mendekomposer itu lalu akan menjadi pupuk atau tanah yang gembur untuk membuat si produsen ini kembali hidup. Jadi mereka akan terus berputar selama rantai makanan begitu. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Apa sih bedanya rantai makanan jaring-jaring? Kalau rantai makanan itu kan terdiri dari satu lingkaran. Nah, kalau jaring-jaring itu terdiri dari beberapa rantai makanan gitu. Nah, seperti ini contohnya. Dimana panahnya itu tidak hanya satu arah gitu. Panahnya terdiri dari banyak arah seperti ini. Begitu, guys. Selanjutnya, piramida ekologi. Nah, piramida ekologi adalah suatu tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Nah, ada beberapa jenis piramida ekologi ya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida jumlah disusun berdasarkan pada jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. Contohnya pada ekosistem akuatik dalam area 1 meter persegi, bisa saja terdapat ribuan bahkan jutaan plankton sebagai produsen. Tetapi pada ekosistem darat, area 1 meter persegi mungkin hanya cukup ditempati oleh sebuah pohon. Selanjutnya ada piramida biomasa. Nah, apa sih piramida biomasa tersebut? Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurung waktu tertentu. Piramida biomasa didasarkan pada pengukuran berat atau massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Nah, jadi piramida biomasa merupakan keterbalikan dari piramida jumlah ya, teman-teman. Selanjutnya, ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahapan tingkat trofik. Jumlah total energi pada tiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil.
Secara umum, konsumen hanya mampu memanfaatkan 10% saja energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat trofik di bawahnya. Karena sebagian besar energi itu terbuang sebagai panas. Bentuk piramida energi itu selalu segitiga tegak, seperti ini. Nah, di sini ada kuis lagi guys. Jika populasi predator dalam suatu ekosistem itu mengalami penurunan signifikan, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan populasi hewan mangsa. Nah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi struktur piramida ekologi dan keseimbangan ekosistem. Bagaimana nih solusi kalian untuk mencegah hal tersebut? Kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya apa ini? Ada 3 piramida. Oh, dari ketiga tipe piramida ekologi, piramida energi dianggap merupakan model piramida terbaik dengan alasan berikut. Yang pertama, piramida ini tidak terpengaruh oleh ukuran organisme dan metabolisme suatu organisme. Yang kedua, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Dan yang ketiga, memberikan gambaran keterkaitan dengan sifat fungsional komunitas suatu ekosistem. Hahaha. Lalu selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas itu apa sih? Produktivitas adalah hasil dari aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Produktivitas dapat dibedakan menjadi produktivitas primer dan sekunder. Yang pertama, produktivitas primer. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produktivitas primer itu merupakan laju penyimpanan materi hasil fotosintesis yang kemudian dapat disimpan di dalam tubuh produsen. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya, produktivitas primer yang tidak bisa termanfaatkan oleh konsumen inilah yang disebut dengan nama produktivitas imunitas bersih. Jadi bisa kita lihat intinya dari produktivitas primer ini adalah dimana si tumbuhan ini atau produsen itu bisa mendapatkan makanan atau energi dari radiasi matahari. Selanjutnya ada produktivitas sekunder. Apa sih produktivitas sekunder itu? Produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Nah, organisme tingkat konsumen itu mengambil banyak organik dari organisme autotrof dan mengasimilasikannya ke dalam jaringan tubuhnya. Nah, ini adalah proses pengambilan energi dari produsen ke konsumen gitu. Itu yang dinamakan produktivitas sekunder. Selanjutnya kita akan belajar mengenai daur biogeokimia. Apa sih daur biogeokimia itu? Nah, daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Di sini terdapat berbagai macam ya. Daur biogeokimia ada daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, daur belerang gitu. Jadi kita akan bahas satu-satu, kita kupas satu-satu. Yang pertama ada daur karbon. Daur karbon ini apa sih? Daur karbon itu merupakan unsur karbon yang terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon organik, yaitu karbon dioksida gitu. Maaf. Nah, jadi daur karbon sendiri itu kita bisa lihat ya, kalau karbon itu bereaksi dengan air dalam bentuk asam. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang berlimpah di perairan, terutama kertas untuk membelajarkan. Oke, selanjutnya ada daur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, yaitu sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu selanjutnya ada daur air. Daur air itu terkenal ya, seperti manfaatnya itu seperti hujan, terjadinya hujan begitu. Jadi daur air itu berbeda dengan daur biokimia lain karena sebagian besar aliran air itu terjadi bukan melalui proses kimia melainkan proses fisik. Selanjutnya ada daur fosfor. Daur fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral dan batuan fosfat
yang penguraian bahan organik olah dekomposer. Selanjutnya ada daur belerang, di mana pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Gitu, belerang itu terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida yang berasal dari aktivitas vulkanis. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang teori biokimia, tentukan pertanyaan berikut benar atau salah dengan memberikan huruf V. Boleh banget kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yeay, berakhir sudah pembelajaran kita mengenai ekosistem dan interaksinya di hari ini. Semoga pengetahuan yang terdapat di video ini dapat diingat dan dapat menjadi bekal di masa depan. Atu pamit undur diri apabila ada kekurangan atau mohon maaf. Annyeong.